Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi petrologi, batuan, sedimen, dan metamorf. Yang pertama yaitu tekstur, struktur, dan komposisi batuan sedimen. Tekstur batuan sedimen. Tekstur batuan ini yaitu tekstur mencangkupi ukuran dan distribusi butir, sortasi, morfologi, serta porositas, permeabilitas. Digunakan untuk menginterpretasi proses pengendapan dan karakteristik aliran fluida. Alat bantu, lensa tangan, bangan ukuran butir, dan grafik komparator. Ukuran butir mengidentifikasi energi, lingkungan jarak dari sumber, dan jenis materi sumber. Ukuran kasar, arus deras, ukuran halus, sama dengan energi rendah. Sortasi menggambarkan distribusi ukuran butir. Sortasi baik terjadi karena agitasi lama, sortasi buruk terjadi saat pengendapan cepat. Morfologi butir. Shape, rasio sumbu A, B, C. Roundness, kebundaran sudut. Sericity, kedekatan bentuk dengan bola. Kemas, sedimen dalam kurung itu yaitu fabrik, susunan dan hubungan antara butiran mencerminkan proses pengendapan dan gaya pasca deposisi. Struktur batuan sedimen. Jenis struktur. Jenis struktur itu yang pertama, struktur erosi, terbentuk akibat gerusan arus, contoh flute, reel, marks. Yang kedua itu struktur pengendapan, terbentuk selama sedimentasi, contoh laminasi, paralel, flasher. Yang ketiga itu struktur pasca pengendapan, terbentuk setelah pengendapan, contohnya itu slope, convolute, bending. Yang keempat itu struktur biogenetik, jejak aktivitas organisme, contoh bioaktibasi, jejak. Yang ketiga, klasifikasi batuan sedimen berdasarkan asal. Yang pertama, teriogenesis dan kurung klastik, konglomerat, batu pasir, batu lempur. Dua itu biogenetik, batu gamping, dolomit, jet, flavoid. Yang ketiga mengenai everine, batu besi. Yang keempat itu vulkanisme. Yang kelima itu dengan jenisnya, jenis bentuk plastik. Konglomerat berbutir kasar yang 2 mm, memiliki fragmentasi batuan 0,62 mm untuk pada berbagai lingkungan. Mudrock, ukuran halus, terbentuk di lingkungan energi rendah, jenis batuan non-klasik. Karbonat, batu gamping, dan dolomit. Char, silikat berbutir halus. Fosforit, terbentuk dari akumulasi fosfat laut dangkal. Yang keempat itu profil dan diagenesis batuan sedimen. Pravenes, kebijakan mengenai asal-usul sedimen dibentuk melalui analisis. Kuarsa dalam kurung itu yaitu Cl warna, felspar yaitu komposisi dan zonasi. Mineral berat, fragmen batuan, geokimia, total batuan. Interpretasi provenance menentukan yaitu litologi batuan sumber, setting tektonik, blok kratonik, busur magmatik, orogen, daur ulang, iklim dan relief daerah sumber, diagenesis. Proses perubahan setelah pengendapan yaitu kompaksi, pelarutan atau semen, perubahan mineral, autogenik,
terjadi dalam 3 tahap, yaitu genesis awal dangkal, masogenesis penguburan dalam, telogenesis setelah ulips. Yang kelima, lingkungan pengendapan. Tujuan studi: mengusung interpretasi lingkungan pengendapan dari fasies, struktur, asosiasi, dan tren lateral. Jenis lingkungan: daratan, fluvial, eonian, aluvial, transisi, deptal, laguna, laut dangkal, shale, karbonat, laut dalam, turbidit, basin glasial, teliti, volet. Contoh lingkungan: kipas aluvial, sortasi buruk, endapan kasar, elian batuan cross-stralit, fluvial, red depths, delta struktur tapets, fort bot set, glacial, till of well, batu lumpur, valvet, batuan metamorf dan metamorfisme, yaitu metamorfisme adalah perubahan batuan oleh suhu, tekanan, dan fluida tanpa melewati fase cair. Agen metamorfisme: yang pertama tekanan, pengubah tekstur, menciptakan foliasi, suhu, penyebab refiltrasi mineral, fluida, mempercepat reaksi metamorf, membawa ion pelarutan, proses pembentukan, kompaksi, dan rekstalisasi, mengubah tekstur, protolit, tekstur, foliasi, penjajaran mineral, slate, stylit, genis, non-foliasi, klasi masif, mamer, dan kuarsit. Jenis metamorfisme. Yang pertama itu kontak oleh panas dari instruksi magma. Yang kedua itu regional, oleh tekanan dan suhu luas, biasanya disertai deformasi. Tiga itu bursial, oleh pemburasan dalam tanpa deformasi. Yang keempat itu dinamisi, oleh deformasi lokal dan fluida. Yang kelima itu hidromal, oleh sirkulasi air panas. Yang keenam kejut sor akibat. Baik, di sini kita akan lanjut batuan sedimen karbonat. Tinjauan umum batuan karbonat adalah semua batuan yang terdiri dari garam karbonat. Dalam prakteknya adalah terutama batu gamping dan dolomit. Karbonat menyesuai kesenyawaan dalam cara terbentuknya, yaitu hanya dari larutan. Praktis, tidak ada sebagai detritus daratan. Pembentukan batuan karbonat secara kimia, tetapi yang penting adalah turut sertanya organisme di dalam batuan karbonat. Ada 5 mekanisme penting yang dapat menerapkan bagaimana terjadinya pengendapan CaCO3 dan bertambahnya CO2 yang dapat terlarut dalam air, dalam kurung itu blade. 1. Pertambahannya suhu dan penguapan. Dari semua gas yang ada, hanya sedikit yang dapat larut dalam air panas, dan hal ini menyebabkan mengapa batuan karbonat terbentuk hanya pada laut di daerah tropis dan subtropis, jarang didapatkan pada daerah dingin dekat kutub atau pada daerah laut dalam. 2. Pergerakan air. Pergerakan air disebabkan oleh angin atau badai, akan mengakibatkan kalsium dari organisme pembentuk karang dan lumpur karbonat berpisah ke atas permukaan air. 3. Pembahasan salintas.
karbonat diukur dalam lautan dalam air garam bila dibandingkan dengan daya larutannya dalam air tawar, sehingga dengan bertambahnya kalinitas akan menyebabkan karbonat dioksida terbesar bertambah. Batuan sedimen dan fosil. Baik, di sini kita akan lanjut batuan sedimen karbonat. Tinjauan umum batuan karbonat adalah semua batuan yang terdiri dari garam karbonat. Dalam prakteknya adalah terutama batu gamping dan dolomit. Karbonat menyesuai kesenyawaan dalam cara terbentuknya, yaitu hanya dari larutan. Praktis, tidak ada sebagai. Kita masuk pada batuan sedimen dan fosil. Produk dari proses pelapukan mekanik dan kimia merupakan sumber material untuk pembentukan batuan sedimen. Kata sedimentary menunjukkan sifat alam dari batuan sedimen yang berasal dari bahasa Latin sedimentum, yang berarti endapan, yang digunakan untuk materi padat yang diendapkan dari fluida. Material hasil proses pelapukan secara tetap akan terkikis dari batuan induknya, kemudian mengalami pengangkutan dan diadapkan di danau, lembah hijau, sungai, laut, atau kekungan lain. Partikel-partikel pada bukit pasir di gurun lumpur di dasar rawa-rawa, kerakal di sungai merupakan produk dari proses yang tiada hentinya karena proses pelapukan batuan, transportasi dan pengendapan material hasil proses pelapukan tersebut berlangsung, maka material sedimen dapat dijumpai di mana-mana. Setelah diadapkan, material yang dekat dengan dasar akan mengalami kompaksi. Lama-kelamaan endapan ini akan tersemenkan oleh mineral yang mengkristal di pori-pori antara butiran sehingga membentuk batuan sedimen. Para ahli geologi mengestimasikan bahwa jumlah batuan sedimen hanya sekitar 5% volume dari batuan penyusun kerak bumi, atau sekitar 16 km lapisan terluas dari kerak bumi. Tetapi kepentingan dari batuan sedimen ini jauh lebih besar dari jumlah yang hanya 5%. Apabila mengambil contoh batuan di permukaan bumi, maka mayoritas terbesar adalah batuan sedimen karena 75% permukaan bumi ini ditutupi oleh batuan sedimen. Jadi, batuan sedimen merupakan lapisan. Batuan sedimen merupakan lapisan tersebut. Baik, di sini ada tipe-tipe batuan sedimen. Tipe-tipenya meliputi material yang terakumulasi sebagai sedimen mempunyai dua sumber utama. Pertama, material sedimen yang terakumulasi berasal dari hasil proses pelapukan mekanik maupun kimia yang terkonsentrasikan dalam keadaan padat. Endapan dari tipe ini disebut detrital, dan batuan sedimen yang terbentuk disebut batuan sedimen detrital. Detrital sedimentary rocks. Sumber utama yang kedua adalah material yang terlarut hasil dari proses pelapukan kimia. Apabila larutan tersebut mengalami presipitasi baik oleh proses organik maupun organik, material tersebut sedimen kimia. Contoh dari batuan sedimen kimia oleh proses organik adalah terbentuknya batu garam oleh evaporasi air asin. Sebaliknya, tumbuhan dan binatang penyebab material yang terlarut dalam air untuk membentuk rangka atau rumahnya. Setelah organisme ini mati, rangka atau cangkang akan
terkumulasi di dasar laut atau danau tempat hidup organisme tersebut, yaitu batu gamping dalam kurung limestone. Fosil, kita masuk pada fosil ya. Baik, di sini ada yang pertama itu proses pembentukan fosil. Untuk mengetahui bagaimana fosil terbentuk apa yang terjadi setelah organisme tersebut mati, tetapi pada kondisi tertentu sisa dan atau jejak dari organisme yang mati tersebut dapat terawetkan dan menjadi fosil. Fosil yang terbentuk oleh proses pengawetan. Proses pengawetan adalah proses yang menyebabkan suatu organisme, baik seluruh atau sebagian dari tubuhnya, tetapi terawetkan dengan sedikit perubahan sifat kimia maupun fisikanya. Mineralisasi. Pengawetan tanpa perubahan sifat fisik dan kimia. Sangat jarang terjadi pada fosil dengan tipe ini, sangat jarang terjadi pada kondisi lain. Seluruh atau sebagian dari tubuh mekanisme mengalami penggantian oleh mineral yang disebut proses mineralisasi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mohon maaf atau ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi teman saya tentang petrologi, yaitu batuan, sedimen, dan metamorf. 1. Tekstur, struktur, dan komposisi batuan sedimen. Tekstur batuan sedimen. Tekstur mencakup ukuran dan distribusi butir, sortasi, morfologi, serta porositas. Permeabilitas digunakan untuk menginterpretasi proses pengendapan dan karakteristik aliran fluida. Alat bantu lensa tangan, bagan ukuran butir, dan grafik komparator. Ukuran butir mengindikasikan energi lingkungan, jarak dari sumber, dan jenis material sumber. Ukuran kasar, arus deras. Ukuran halus, energi rendah. Sortasi menggambarkan distribusi ukuran butir. Sortasi baik terjadi agitasi lama, sortasi buruk terjadi saat pengendapan cepat. Morfologi butir. SAPE, rasio sumbu ABCD, roundness, kebundaran sudut, sphericity, kedekatan bentuk dengan bola. Kemas sedimen atau fabrik. Susunan dan hubungan antar butiran mencerminkan proses pengendapan dan gaya pasca deposisi. Struktur batuan sedimen. Jenis struktur. 1. Struktur erosi terbentuk akibat gerusan arus, contoh Flute Rille Marks. 2. Struktur pengendapan terbentuk selama sedimentasi, contoh laminasi paralel Fleischer. 3. Struktur pasca pengendapan terbentuk setelah pengendapan, contoh slump, convolute, bedding. 4. Struktur biogenik, jejak aktivitas organisme, contoh bioturbasi, jejak fosil. 3. Klasifikasi batuan sedimen berdasarkan asal, terigenius atau plastik, konglomerat, batu pasir, batu lumpur. 2. Biogenik, batu gamping, dolomit, cerf, fosforit. 3. Gomegenik, evaporit, durocrust, batu besi. 4. Volkanik klasik, tufa, aglomerat, abu. Jenis batuan klasik. Konglomerat berbutir kasar 2 mm
bereaksi memiliki fragmen meruncing batu pasir 0,063. Umumnya berbagai lingkungan mudrok ukuran halus terbentuk di lingkungan energi rendah. Jenis batuan non-klasik: karbonat, batu gamping, dan dolomit. Silika berbutir halus fosfor terbentuk dari akumulasi fosfat di laut dangkal. 4. Provenance dan diagenis, batuan sedimen. Provenance: kajian mengenai asal-usul sedimen ditentukan melalui analisis kuarsa atau Cl warna, feldspar atau komposisi, dan sonasi. Mineral berat, fragmen batuan, geokimia total batuan. Interpretasi Provence menentukan tipologi batuan sumber, setting tektonik, blok kratonik, busur magmatik, orogen daur ulang, iklim dan relief daerah sumber, diagenesis. Proses perubahan setelah pengendapan: kompaksi, pelarutan, semen, perubahan mineral. Autigenik terjadi dalam 3 tahap: egonesis awal dangkal, mesogenesis pengemburan dalam, telegenesis setelah uplis. Lingkungan pengendapan. Tujuan studi: menyusun interpretasi lingkungan pengendapan dari fasies, struktur, asosiasi, dan tren lateral. Jenis lingkungan: daratan fluvial, eolian, aluvial, transisi, delta, laguna, laut dangkal, self, karbonat, laut dalam, turbinit, bansin, glasil, tilite, parfait, mud. Contoh lingkungan: ipas aluvial, sortasi borok, endapan kasar. Eolian, batu pasir, cross stratified. Fluvial, red beds, delta, struktur, top set, profeset, bottom set. Glacial, till, outwash, batu lumpur, parfait. Batuan metamorf dan metamorfisme. Pengertian: metamorfisme adalah perubahan batuan oleh suhu, tekanan, dan fluida tanpa melewati fase cair. Agen metamorfisme: 1. Tekanan mengubah tekstur, menciptakan foliasi. 2. Suhu menyebabkan rekristalasi mineral. 3. Fluida mempercepat reaksi metamorf, membawa ion terlarut. Proses pembentukan: kompaksi dan rekristalasi mengubah tekstur protolit. Tekstur foliasi: penjajaran mineral, slate, fillet, strip, kinis, non foliasi, kristalin, masif, marmer, kuarsit. Jenis metamorfisme: 1. Kontak oleh panas dari intrusi magma. 2. Regional oleh tekanan dan suhu luas, biasanya disertai deformasi. 3. Burial oleh pengemburan dalam tanpa deformasi. 4. Dinamis oleh deformasi lokal dan fluida. 5. Hidrotermal oleh sirkulasi air panas. Batuan sedimen karbonat. Tinjauan umum. Batuan karbonat adalah sebuah batuan yang terdiri dari garam karbonat. Dalam prakteknya adalah terutama batu gamping dan dolomit. Karbonat mempunyai keistimewaan dalam cara terbentuknya, yaitu dari larutan praktis tidak ada sebagai
dekritus daratan, pembentukan batuan karbonat secara kimia, tetapi penting adalah turut sertanya. Organisme di dalam batuan karbonat ada 5. Mekanisme penting yang dapat menerangkan bagaimana terjadinya pengendapan CaCO3 dan bertambahnya CO2 yang dapat terlarut dalam air Blat 1982. 1. Bertambahnya suhu dan penguapan dari semua gas. Ada hanya sedikit yang dapat larut dalam air panas, dan hal ini yang menyebabkan mengapa batuan karbonat terbentuk hanya pada laut di daerah tropis dan subtropis. Jarang mendapatkan pada daerah dingin kutub pada daerah laut dalam. 2. Pergerakan air. Bergerak air yang disebabkan oleh angin atau badai akan mengakibatkan kalsium dari organisme pembentuk karang dan lumpur. Karbonat bergerak berpindah ke atas permukaan air. 3. Penambahan salinitas. Karbon dioksida kurang larut dalam air garam bila dibandingkan dengan daya larutnya dalam air tawar, sehingga dengan bertambahnya salinitas akan menyebabkan karbon dioksida terbebas. Pertambahan batuan sedimen dan fosil. Produk dari proses pelapukan mekanik dan kimia merupakan sumber material untuk pembentukan batuan sedimen. Kata sedimentari menunjukkan sifat alam dari batuan sedimen yang berasal dari bahasa Latin sedimentum, yang berarti endapan, yang digunakan untuk materi padat yang diendapkan dari fluida. Material hasil proses pelapukan secara tetap akan terkikis dari batuan induknya, kemudian mengalami pengangkutan dan diendapkan di danau, lembah sungai, atau cekungan lainnya. Partikel-partikel pada bukit pasir di gurun, lumpur di dasar rawa-rawa, karakal di sungai merupakan produk dari proses liada hentinya, karena proses pelapukan batuan, transportasi, dan pengendapan material hasil proses pelapukan terus berlangsung. Maka material sedimen dapat dijumpai di mana setelah diendapkan material yang dekat dengan dasar akan mengalami kompaksi. Lama-kelamaan endapan ini akan tersemangkan oleh mineral yang mengkristal di pori-pori antara butiran. Sehingga membentuk batuan sedimen. Para ahli geologi mengestimasikan bahwa jumlah batuan sedimen hanya sekitar 5%. Volume dari batuan penyusun kerak bumi atau sekitar 16 km lapisan terluar dari kerak bumi. Tetapi kepentingan dari batuan sedimen ini jauh lebih besar dari jumlahnya yang hanya 5%. Apabila mengambil contoh batuan di permukaan bumi, maka mayoritas terbesar adalah batuan sedimen, karena 75% permukaan bumi ditutup oleh batuan sedimen. Jadi batuan sedimen merupakan lapisan tipe-tipe batuan sedimen. Material yang terakumulasi sebagai sedimen mempunyai 2 sumber. Pertama, material sedimen yang terakumulasi berdasarkan dari hasil proses pelapukan mekanik maupun kimia yang tertransportasi dalam keadaan padat. Endapan dari tipe ini disebut detrial, dan batuan sedimen yang terbentuk disebut batuan sedimen detrial
atau detrital. Sedimentary rocks, sumber utama yang kedua adalah material yang terlarut, hasil dari proses pelapukan kimia apabila larutan tersebut mengalami presipitasi baik oleh proses organik maupun organik. Baik, mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Tutup dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.